Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nasykurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan petang hari ini fi hadhil fursati thayyibah. Kita bisa bertemu kembali di Ma'had Al-Aisar setiap pekan genap untuk mengambil faedah dari sebuah kitab yang berjudul Kun Salafiyan Al-Jaddah, dari tulisan yaitu Dr. Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Nah, Al-Ustadz Dr. Abdus Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Insyaallah melanjutkan dari pembahasan kitab ini, kita terhenti di bab yang berkaitan dengan idharu madhabi salaf, yaitu bagaimana hukum menampakkan manhaj salaf. Ya, kemarin sudah kita baca yang terhenti di perkataan Al-Imam Ahmad. Ada catatannya? Ya, terhenti di perkataan Imam Ahmad. Sebelumnya di perkataan Ibnu Mas'ud, ya, kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat karena mereka lah yang terbaik di antara manusia yang ada, yang dipilih untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga perkataan Imam Ahmad, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam waliktida'u bihim wa tarkul bidah. Yaitu beliau mengatakan pokok-pokok sunnah, ya, menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat, mengikuti mereka dan meninggalkan bid'ah. Ya, kita terhenti dan melanjutkan dari perkataan al-muallif hafizallahu ta'ala wa ra'ah, dari perkataan beliau wa mazala a'immatus sunnah. Silakan dibaca. وما زال أئمة السنة وعلماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح واقتداء بهم وسلك طريقهم وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وعقائدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمام في السنة. Nah, beliau mengatakan hafizallahu ta'ala wa ra'ah, wa mazala a'immatus sunnati wa ulama'uha jilan ba'da jil. Wa mazala ini fi'il, ya, yang yadullu ala istimrar. Apa maknanya? Ya, senantiasa, selalu. Yaitu para imam sunnah, ya, dan para ulamanya, orang yang berpegang teguh dengan sunnah, yang selalu membela sunnah, baik itu dari kalangan para imam mereka dan juga ulama mereka, di setiap generasi, dari satu generasi ke generasi yang lain, selalu mereka menyeru untuk mengikuti salafus soleh. Kalau kita lihat, ya, semua dari ulama-ulama sunnah dan juga pemimpin mereka, para imam, a'immah, kita ambil saja contohnya imam 4, ya, yaitu Imam Hanafi, ya, kemudian Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Pasti mereka menyeru untuk mengikuti sunnah dan mengikuti manhaj salaf, mengikuti pendapat salaf. Ya,
ila tiba'i salafis salih wal iqtida'i bihim, dan juga untuk mengikuti mereka, wasuluki thariqihim, dan juga diperintahkan untuk menempuh jalan mereka. Nanti akan kita lihat contohnya seperti yang dicontohkan oleh mu'allif di sini tentang tafsir dari tsummastawa 'alal arsy, bagaimana jalan salaf para imam, ya, entah itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, disebutkan di sini Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sepakat bagaimana jalan menafsirkan ayat ini sesuai dengan pemahaman yang benar. Kita lanjutkan ya. Wa ma bariha, ini sama ya. Wa ma zala wa ma bariha itu artinya ya dulu ala al-istimrar, yang mengandung selalu, senantiasa, terus menerus. Wa ma bariha ahlus sunnati yastadilluna ala dinihim wa aqaidihim bima jaa fi kitabillah. Senantiasa, selalu orang yang berpegang dengan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, mereka selalu menjadikan dalil, ya, menjadikan dalil yaitu dari Al-Quran dalam urusan agama dan akidah mereka. Wa bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengambil dalilnya selain dari Al-Quran juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam urusan agama dan akidah mereka. Fa illam yajidu fima aw fihima fa bima thabata 'ani salafis shalihin min as-sahabati wa tabi'in wa atba'i tabi'in al-ma'ruf anhum al-imamatu fis sunnah. Jadi manhaj dalam urusan agama, dalam urusan akidah terutama ya, itu adalah sumber utama yang kita jadikan dalil adalah Al-Qur'an, kemudian sunnah sahihah. Kalau tidak kita temukan di Al-Qur'an dan juga sunnah yang sahihah dari Nabi, maka kita merujuk kepada ucapan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in yang dikenal dengan keimaman mereka dalam agama, kepemimpinan mereka dalam agama. Mereka para imam, para ulama, ya, sehingga selamatlah. Kita tinggal mengikuti saja. Kalau tidak ada di Al-Quran, kita mencari di sunnah. Kalau tidak ada di sunnah, maka kita menempuh ucapan, ya, sebagai dasar, yaitu ucapan para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Itulah jalan yang lebih selamat. Tidak kita mengandalkan akal kita sendiri, perasaan kita sendiri, atau takwil-takwil entah dari mimpi, ya, atau dari orang-orang belakangan yang tentu jauh dari pemahaman yang benar. Ya, dan sudah berlalu pembahasan kenapa pemahaman sahabat lebih utama dan aula, ya, lebih utama dan lebih penting, ya, maka jawabannya adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, mereka lah yang paling, ya, ringan beban hidup mereka, yang paling dalam ilmunya, yang paling baik hati mereka. Mereka adalah sebaik-baik umat yang dipilih untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya, fatashabbahu bi akhlaqihim wa tara'iqihim fahum kanu 'alal hudal mustaqim. Maka tirulah akhlak mereka, jalan hidup mereka, cara mereka beragama, mereka selalu di atas petunjuk yang lurus. Karena mereka lah yang terpilih di antara semua manusia ini, yang terbaik hatinya adalah Rasulullah. Kemudian setelah itu dipilih manusia-manusia terbaik yang menemani Rasulullah, maka yang terbaik adalah para sahabat. Setelah itu adalah para tabi'in dan atba'ut tabi'in, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Lihat lafadznya adalah khairun nas. Ya, apa makna khairun nas? Ya, sebaik-baik manusia. Manusia kapan? Seluruhnya. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, an-nas umum, yaitu mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, yang paling baik adalah qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Ya, kita lihat contohnya ya, bagaimana jalan salaf yang benar, ya, bagaimana akidah mereka, cara mereka memahami ayat, pemahaman mereka. Ya, seperti yang tadi diungkapkan di awal, yang kita lihat adalah para imam-imam kita, para ulama-ulama kita. Kita ambil contoh imam 4, meskipun imam tidak hanya 4, banyak yang nanti akan disebutkan. Silakan dibaca. Qala Ibnu Katsirin fi tafsiri qaulihi ta'ala. Qala Ibnu Katsirin fi tafsiri qaulihi ta'ala, "Tsumma
استوى على العرش فللناس في هذا في هذا مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث نعم ابن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. Nah, kita lihat ya, ini salah satu contoh bagaimana madhabus salaf, manhaj salaf dalam memahami sebuah ayat. Tadi ya, senantiasa ulama ahlu sunnah dan imam mereka itu dari generasi satu ke generasi yang lain turun-temurun selalu menyeru kepada ittiba'us salaf soleh dan menempuh jalan mereka. Ya, selalu berpedoman dengan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in yang ma'ruf bi imamatihim. Kita lihat disebutkan di tafsir Ibnu Katsir, ini penulis hafizallahu ta'ala menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Katsir, "Tsumma stawa 'alal 'arsy" di ayat Al-A'raf ayat 54. Ya, adapun ayat lengkapnya kalau kita baca, "Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy." Ya, sungguhnya dialah Rabb kalian, Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi semuanya fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbil alamin. Ya, lafadznya adalah pemahaman tentang tsumma stawa 'alal 'arsy. Di situ ada istawa 'alal 'arsy. Ya, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, amma qauluhu ta'ala tsumma stawa 'alal 'arsy, yang artinya kemudian Allah istawa. Istawa artinya ya, ala wartafa'a, yaitu tinggi di atas, menetap di atas arsy. Ya, walinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Ya, orang-orang dalam memahami ayat ini banyak ucapan, ya, banyak sekali ucapan mereka, pendapat mereka. Laisa hadza mawdi'u basdiha. Tempatnya bukan di sini untuk menjelaskan satu persatu ucapan-ucapan mereka. Akan tapi yang paling utama adalah wa innama yuslaku fi hadzal maqami madhhabus salafis salih. Ini kata Ibnu Katsir ya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Adapun yang kita tempuh, yang ditempuh dalam ayat ini adalah madhhabus salafis salih. Beliau mengatakan madhhab salafus salih. Ya, berarti apakah madhhab salafus salih ini sudah dikenal di zaman Ibnu Katsir? Ya sudah, beliau ya sudah jauh ya tahunnya. Nah, beliau menukilkan salaf Ibnu Katsir adalah para imam, di antaranya adalah Imam Malik. Ya, Imam Malik ya, Imam Malik Ibnu Anas ya, wafat tahun 174 Hijriah. Kemudian Imam Al-Auza'i wafat tahun, ya ini mirip-mirip ya tahunnya, 157 Hijriah, selisih ya kurang lebih 20 tahunan. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat tahun 161 Hijriah. Imam Laits Ibnu Sa'ad wafat tahun 175 Hijriah. Ya, hampir sezaman atau sezaman dengan Imam Malik. Ini semuanya imam ya, tapi tidak dikenal dengan apa? Imam, seolah imam hanya berapa? Hanya 4, A'immatul Arba'ah. Padahal imam ada Imam Al-Auza'i, Imam Ats-Tsauri, Imam Laits. Ya, kemudian Imam Asy-Syafi'i beliau wafat tahun 204 Hijriah. Dan juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal tahun 241 Hijriah. Dan juga Imam Ishaq Ibnu Rahawai
tahun 238 Hijriah. Ya, cuman di situ oleh muallif ya, yaitu disingkat, tidak dilanjutkan. Ya, ini ingin menunjukkan, bisa kita ambil faedahnya, bagaimana mazhab salaf yang sederhana ya. Yang sederhana, tidak bertele-tele, tidak rumit, cukup ketika mendengar ayat langsung saja dipahami sebagaimana mestinya, dipahami sebagaimana maknanya, tanpa diubah-ubah maknanya, tanpa ditolak, tanpa dipermisalkan dengan makhluk, dan tanpa direka-reka bagaimananya. Itulah jalan salafus soleh. Tidak sebagaimana kelompok yang menyimpang dari kalangan Jahmiyah atau Mu'tazilah ya, atau Asy'ariyah. Mereka mentakwil ayat ini. Istawa dianggap, oh istawa maknanya bukan ala wartafa'a, tapi diartikan maknanya adalah istaula. Apa istaula? Berkuasa. Jadi seolah ingin menafikan sifat Allah istiwa. Padahal Imam Malik, sebagaimana ucapan beliau yang terkenal, ketika ditanya mal istiwa, apa kata beliau? Al istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maknanya jelas, secara bahasa sudah jelas. Ala wartafa'a, tinggi ke atas, yaitu istawa, menetap, alal arsh. Kemudian wal kaifu majhul. Yang dinafikan, yang diserahkan maknanya itu, yang diserahkan kepada Allah itu bukan maknanya, tapi kaifiyahnya. Bagaimana istiwanya Allah itu yang kita tidak tahu. Adapun kalangan orang-orang yang menyimpang dari mazhab Al-Jahmiyah ataupun Al-Mu'tazilah, mereka yang sampai mentafwid. Ya, apa itu tafwid? Ya, menyerahkan pemahamannya kepada Allah. Ketika ditanya, "Tsumma stawa 'alal 'arsy," ya. Ketika ditanya, "Ma mana istiwa?" langsung mengatakan, "La adri, ufawwidul amra ila Allah." Lihat bedanya ya, Jahmiyah wal Mu'tazilah dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau mereka yaitu menafikan atau tafwid, menyerahkan pemahamannya kepada Allah itu sejak awal. Ketika ditanya apa makna istiwa, ufawwidul amra ila Allah, la adri, aku serahkan kepada Allah. Kemudian hasilnya berbeda. Hasilnya kalau Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah memiliki sifat istiwa. Tapi kalau kalangan mereka Ahlul Mufawwid atau Mufawwidah, mereka sejak awal sudah mengatakan ufawwidul amra ila Allah, dan hasilnya berbeda. Mereka ujung-ujungnya menolak sifat istawa. Ya, tapi anggapan mereka salaf juga mentafwid ayat. Ya, tapi ingat ya perkataan Imam Malik tadi, yang ditafwid, yang diserahkan maknanya kepada Allah itu hanyalah kaifnya. Adapun ilmunya maklum. Maka apa kata Imam Malik tadi? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Inilah yang oleh Ahlussunnah wal Jamaah diserahkan maknanya. Kaifiyahnya, bagaimana Allah bersemayam, apakah seperti makhluk? Ini yang kita sudah tidak boleh berbicara di situ. Tapi maknanya jelas. Dan ini juga digunakan dalam sifat-sifat Allah yang lain, seperti wajah. Ya, jangan langsung ditafwid sejak awal. Apa makna wajah? Ufawwidul amra ila Allah. Hasilnya ufawwidul amra ila Allah. Berarti intinya Allah memiliki wajah atau tidak? Ufawwidul amra ila Allah, intinya menolak. Ujung-ujungnya apa? Menolak sifat Allah. Berbeda dengan Ahlussunnah, wajah maknanya jelas, kaifiyahnya bagaimananya ini yang tidak boleh disamakan dengan makhluk, tapi tetap hasilnya kita menetapkan Allah memiliki wajah, tapi tidak sama dengan makhluknya. Ya, itu ya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, kita lihat dari tafsirnya secara lengkap ya. Yang tadi oleh penulis tidak disebutkan lengkap, tidak mengapa, kita ambil faedah. Kita lihat apa kata Imam Ibnu Katsir ya. Ini menjadi bukti bahwasanya di tafsir Ibnu Katsir itu sudah ada pemahaman ya yang merujuk kepada pendapat salaf. Ya, beliau mengatakan ya, selain tadi terhenti di Ishaq ibnu Rahawayh.
wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa haditsan, dan imam-imam kaum muslimin qadiman wa haditsan, yang lalu dan juga belakangan, ya. Wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tasbihin wala ta'til. Ya, jadi ketika mendengar ayat ini udah berlarulah, yaitu imraruha. Mana imrar? Ya, jalankanlah, dari kata marro yamurru mururan, ya. Itu kalau marro. Kalau amarro melewatkan, udah lewatilah ayat itu sebagaimana datang, tanpa diapakan? Takyif, tanpa ditanya bagaimananya, tanpa ditasbih, tanpa diapa? Ditasbihkan, diserupakan dengan makhluk, wala ta'til, tanpa ditolak. Ya, ini lebih lengkapnya kalau di pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah masalah asma wa sifat, tanpa juga ditahrif, diapakan? Ya, diselewengkan maknanya, dipalingkan maknanya dari makna asli tanpa dalil. Ya, sehingga empat inilah. Jadi ketika mendengar ayat tsumma stawa 'alal arsy, jalan salafus saleh dari para imam tadi disebutkan Imam Malik, Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Laits, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam Ishaq ibnu Rahawi, mereka semuanya udah terima saja ayat sebagaimana mestinya, sebagaimana datang, tanpa ditakyif, tanpa ditasbih, tanpa dita'til, dan ditambahkan tanpa ditahrif. Wadh-dhahirul mutabadiru ila adhanil musyabbihin manfiyun 'anillah. Ini masih ucapan Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir, ya. Yang nampak dari ayat ini yang langsung muncul adalah di kalangan orang-orang yang menyerupakan Allah itu manfiyun 'anillah. Ini harus kita buang. Jadi jangan sampai tsumma stawa. Oh, berarti istawa, Allah bersemayam. Makhluk juga bersemayam. Ini langsung kita apakan? Manfi, diapakan? Ya, ditolak, dinafikan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa innallaha la yushbihuhu syai'un min khalqi. Allah itu tidak, ya, satu pun atau seorang pun atau apapun yang menyerupainya dari makhluknya. Tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Dalilnya adalah di surat Asy-Syura ayat 11 yang sering kita baca, ya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengan Allah itu sesuatu apapun, wa huwas samiul basir. Jadi langsung, ya, ketika mendengar ayat tsumma stawa 'alal arsy, Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah tertawa, Allah mencintai, ya, kemudian Allah turun, nazala. Ini langsung dibuang dulu tasbihnya. Tasbihnya harus dibuang, jangan disamakan dengan apa? Makhluk. Dan makhluk tidak akan pernah sama, ya, yaitu jangan disamakan dengan makhluk. Ya, kemudian bal amru kama qala al-a'immah. Ya, akan tapi perkara dalam masalah ini masih perkataan Ibnu Katsir, ya. Jadi kalau kita benar-benar merujuk pada kitab, pasti ketemu pemahaman yang benar tentang ta'wilus sifat, tentang penafsiran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, perkaranya adalah sebagaimana perkataan para imam, di antaranya adalah Nu'aim ibnu Hammad al-Khuzai, Syekhul Bukhari. Ya, siapa ini? Syekhnya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Bukhari mengatakan, ini terkenal, ya, ucapannya, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Lihat, man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafara. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, sungguh dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Siapa yang menolak apa yang sudah Allah sifatkan untuk dirinya, maka dia juga hukumnya kafir. Ya, berarti nggak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk atau menolak nama Allah. Padahal disebutkan dalam ayat tsumma stawa 'alal arsy, tapi ditolak. Ini bisa kafir. Kenapa? Menolak satu saja ayat di antara ayat-ayat Allah, hukumnya kafir, ya. Karena itu menolak sifat Allah, karena sudah Allah tetapkan. Walaysa fi ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasbihun, dan tidak boleh apa yang sudah Allah sifatkan untuk dirinya sendiri dan yang Rasulullah sifatkan itu ditasbihkan, enggak boleh. Faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihil ayatu sharihah wal akhbarus sahihah 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi ta'ala
wa nafa'a 'anillahi ta'ala an-naqais faqad salaka sabilal huda. Maka jalannya adalah tetapkanlah sebagaimana yang Allah tetapkan melalui ayat-ayat yang jelas dan khobar-khobar atau dalil-dalil dari hadis yang sahih, sebagaimana sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, dan tolaklah segalanya dari sifat-sifat kekurangan dan cacat. Maka kalau menempuh jalan ini faqad salaka sabilal huda. Siapa yang menempuh jalan ini, maka dia telah menempuh jalan yang lurus, yaitu sabilul huda, jalan yang ada petunjuknya. Ya, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir ya, tentang masalah sifat. Dan kaidahnya, kaidah dalam satu sifat juga digunakan dalam sifat-sifat yang lain. Udah selesai perkara. Dan inilah jalan yang paling mudah, paling utama, dan ya tidak rumit. Tidak kita takwil-takwilkan, tidak kita serupakan, ya tidak kita tolak, dan ujung-ujungnya itu sehingga selamatlah pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman para salafun saleh yang dari para a'immah kita. Jadi itulah salah satu contoh bagaimana mazhab dalam memahami sebuah ayat, khususnya tentang masalah sifat tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya, semoga bermanfaat ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas sedikit dari pembahasan tentang izharu madhhabi salaf, wajibnya menampakkan, menonjolkan pemahaman salaf, dan kita di sini orang yang belakangan hanya mengikuti para imam kita. Tadi contohnya sudah disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, silakan dibaca di tafsir beliau ya, tafsir Al-Qur'anil Azim di ayat 54 dari surat Al-A'raf tentang tsumma stawa 'alal 'arsy. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan datangnya dari Allah Ta'ala, jika ada salahnya dari saya pribadi, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.